Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nofridania, nomor BP 1911081024. Saya akan mempresentasikan salah satu contoh serangan pada DVWA, yaitu SQL injection menggunakan Parrot OS dengan SAMPP. Nah, SQL injection itu sendiri adalah jenis serangan yang memanfaatkan input yang memanggil fungsi query di PHP-nya. Nah, ini adalah jenis serangan yang paling banyak digunakan. Biasanya di beberapa website, karena banyak website sekarang hampir tidak mungkin tidak terhubung dengan database, dan biasanya inputannya terhubung ke database, misalkan from login, register, dan lain-lain. Sebelumnya saya sudah berhasil menginstal DVWA dan berhasil login ke DVWA. Nah, langsung saja mulai dari security yang low, atur, kemudian submit. Kemudian kita pergi ke SQL injection. Nah, sebelum kita bahas, di sini kita diminta untuk inputkan user ID. Kita inputkan user ID, contohnya user ID 1. Kemudian klik submit. Maka akan tampil ID-nya 1, first name-nya adalah admin dan surname-nya adalah admin. Kita juga bisa menggunakan user ID 2, 3, dan yang lain-lain. Di sini kita berasumsi bagaimana bisa melakukan injection. Nah, di sini kita melakukan select name, first name from suatu tabel di mana ID-nya sama dengan 1, OR 1 sama dengan 1, strip jadi user ID yang akan dimasukkan dari sini sampai sini, kita salin dan masukkan. Nah, yang strip ini adalah komen biasa, kemudian kita jalankan. Nah, terlihat banyak data yang ditampilkan. Seperti yang kita ketahui, 1 sama dengan 1 itu artinya true. True pada database menampilkan row yang diisi data. Jadi row yang berisi data itu bersifat true, sedangkan tidak ada datanya yang bersifat false. Itu logik database. Jadi di sini kita tahu berarti bahwa SQL injection bisa dilakukan. Selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan dengan SQL injection? Kita juga bisa melakukan SQL injection bypass login, menganalisa isi database. Terdapat inputan yang vulnerable. Misalkan kita buat pilot, inputan pilot yaitu union select 1,2. Kita salin. Kemudian kita masukkan, kita jalankan. Nah, terlihat di sini data yang ditampilkan untuk first. Nah, setelah kita ketahui select angka 1 dan angka 2-nya, jadi kita bisa bermain pada inputan selectnya. Diinputkan select 1, kita bisa menampilkan nama database-nya. Kita coba.
select satu jadi database. Nah, di sini terlihat nama database-nya yaitu DVWI. Seperti itu. Nah, setelah itu yang bisa dilakukan pada SQL injection seperti yang kita ketahui pada MySQL, database MySQL biasanya ada tabel informasi skema. Nah, pada database ini pasti ada informasi seperti tabel, kolom, user privilege. Misalnya kita cari pada tabel kolom. Nah, di sini ada tabel skema, tabel name, kolom name. Sini tabel skema ini nama database-nya, kemudian tabel name ini nama seluruh tabel yang ada pada database-nya, kemudian nama kolom name-nya ini nama-nama tabelnya. Kemudian ada juga database MySQL. Nah, di sini di dalam database ini terdapat tabel user, yang mana pada tabel user ini kita dapat mendapatkan informasi usernya sama passwordnya nanti. Jadi melalui database ini kita dapat bermain di tabel kolom pada informasi skema. Kita tampilkan kolom name dan tabelnya dengan menggunakan pilot ini, yaitu select tabel name kolom name from information schema, kolom dimana tabel skema yaitu DVWA. Langsung saja kita salin, kemudian kita masukkan, kemudian submit. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi tabel dan nama kolom pada database DVWA, dimana di sini adalah nama tabelnya, kemudian ini nama kolomnya. Di sini terdapat banyak nama tabel dan kolom. Nah, di sini kita mendapatkan nama tabel user dan juga nama kolom namanya password. Berarti untuk mencari passwordnya kita bisa buat pilot seperti ini. Nah, ini kita ambil pilot ini, yaitu menampilkan user password pada tabel user. Kita salin, kemudian kita tampal di sini. Yang kita dapat di sini ada user dan password. User dan ini passwordnya. Nah, ini adalah graphy MD5. Bagi yang bisa menggunakan database, ada tools online-nya, yaitu MD5 Decryptor. Tapi tidak semua MD5 bisa di-decrypt. Selanjutnya yaitu DVWA Security yang medium.
kemudian pergi ke SQL injection, kemudian di sini submitkan. Di sini ada ID-nya, first name Gordon dan surname-nya Brown. Pada level medium ini, user ID-nya di sini kita tidak menginputkan data seperti sebelumnya. Namun kita bisa memakai tools yaitu Group Suite, yang dimana nanti kita tinggal ambil vote akhir yang di low tadi, kemudian jalankan hasilnya, maka hasilnya sama dengan yang ditampilkan oleh level low. Selanjutnya yaitu DVWA security yang high. Kemudian submit. Kemudian kita klik SQL injection. Klik change to your ID. Nah, di sini kita masukkan ini, kemudian lihat, maka hasilnya sama dengan yang low dan medium. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.